Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Di sini kita kedapatan motor Beat, yaitu yang suaranya klotok-klotok seperti mesin diesel ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dengarkan bersama-sama untuk suaranya. Dari manakah letak suaranya? Oke teman-teman, itu tadi ya untuk suaranya, itu sangat jelas sekali. Nah, untuk langkah berikutnya kita langsung saja melakukan pembongkaran di bagian bak CVT-nya, karena saya yakin ini masalah ada di bagian CVT ya teman-teman. Nah, untuk mempercepat pengerjaannya kita gunakan impact dan juga shock 8 ya. Kita buka semuanya dan simpan bautnya, jangan sampai hilang atau kurang satu ya. Nah, setelah terlepas semuanya kita tarik untuk bagian bak CVT-nya. Kalau sulit kita pukul-pukul menggunakan palu pelan-pelan saja, jangan terlalu keras, nanti kalau terlalu keras bisa pecah ya. Nah, di sini sudah terlihat itu adalah kerusakan di bagian fan belt, gigi-giginya sudah pada rompal semuanya ya. Dan di situ saya yakin ini karena faktor usia. Nah, terus kemudian yang bagian belakang ini kita menggunakan kunci shock 19. Untuk yang bagian depan drive pulley-nya itu menggunakan kunci shock 22 ya. Dan di situ juga bisa dilihat ya, debu-debunya itu banyak sekali, dan itu adalah debu-debu basah ya. Menurut saya itu debu basah dan juga warnanya itu hitam. Biasanya itu diakibatkan oleh rembesan oli di ruang mesin menuju ke ruang CVT ya. Itu diakibatkan oleh seal askreknya itu sudah rembes. Dan juga untuk rollernya di sini ini kita analisa masih bagus semuanya ya teman-teman. Nah, ini adalah seal askreknya ya. Sebelum melakukan penggantian atau pencabutan seal askrek, lebih baik kita bersihkan dulu untuk di bagian ruang CVT-nya ini ya. Nah, jadi seperti ini kita gosok-gosok pakai kuas dan kita semprot-semprot menggunakan bensin ya. Untuk harga fan belt sendiri itu relatif ya teman-teman, tiap daerah itu berbeda-beda, tiap daerah itu berbeda-beda, jadi tidak kita samakan, tapi indikasinya atau estimasi fan beltnya itu sekitar di bawah 150 ya teman-teman. Kalau satu set itu di sekitar di 150 lebih sedikit. Nah, kita gosok-gosok semuanya dari atas sampai bawah, kita bersihkan sampai kinclong ya, jadi pemiliknya biar senang ya teman-teman. Nah, kalau kita bersih, dan saya yakin ini pasti umurnya akan awet ya. Nah, sebaiknya kalau seal askrek ini rembes seperti ini contohnya, itu debunya warna hitam, lebih baik langsung diganti ya teman-teman. Dan juga harganya itu murah kok ya, cuma 15 ribuan yang AHM atau yang asli ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau nggak diganti ya rembes lagi, percuma, nanti di bagian dalam itu berdebu lagi ya. Oke, setelah kita semprot-semprot menggunakan angin, kita lepaskan untuk snap ringnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita tongkok menggunakan paku yang dilancipkan, atau kita lubangi dulu untuk di bagian sealnya. Kemudian kita gunakan skrup gipsum ya. Kalau skrup kan minuman ya. Ini menggunakan skrup gipsum seperti ini di bagian lubang yang kita lubangi tadi. Kemudian kita putar-putar pakai obeng, kita tekan sampai masuk ke dalam untuk skrupnya. Nah, yang nantinya seal askrek ini akan keluar sendiri ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita cokel dari tengah itu akan merusak atau menggores askreknya ya. Jadi meskipun kita ganti untuk seal askreknya, itu pasti akan tidak lama untuk umurnya ya. Cara aman yaitu tadi ya. Nah, untuk cara pemasangannya itu ya cukup hati-hati. Jadi itu kan bentuknya mekungkung ya. Apa ya? Mekungkung, cembung ya. Bentuknya itu cembung. Seal askreknya itu jangan sampai di bagian tengah yang dipukul, tapi yang pinggir-pinggirnya ya. Pas di bagian yang rata untuk sealnya itu yang adalah yang harus kita pukul ya. Gunakan obeng, gak apa-apa, yang penting gak terlalu tajam untuk ujungnya ya. Nanti kalau tajam bolong lagi. Nah, setelah kita yakin untuk pas bagian duduknya hasilnya, kemudian kita pasang lagi untuk snap ringnya ya. Jangan sampai
lupa. Nanti kalau lupa terus copot olinya ke sini semua ya. Oke, semuanya ini kita sudah bersihkan. Nah, ini kita cek ya untuk bagian roller yang ada rata, tepi yang bagian rata itu berada di kanan. Nah, jadi seperti ini di arah kanan semuanya. Kemudian untuk rem plate-nya di sini berkaitan dengan pisletnya itu kita goyang-goyang, jangan sampai ada yang gojlak ya. Nanti kalau ada yang kocak itu pasti akan menimbulkan bunyi tek 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 begitu kalau posisi langsam. Nah, untuk langkah berikutnya pemasangannya rumah roller, kemudian fan belt dan kipas pulinya ya. Oke, seperti ini. Nah, pengencangan mur 22 ini fan belt harus mentok ke depan ya. Takutnya nanti ketika pengencangan itu fan belt terjepit. Yang terjadi adalah ketika fan belt naik, nah seperti ini ya. Ketika fan belt itu sudah naik terkena putaran mesin, kemudian turun lagi, akibatnya murnya ini kendor lagi. Maka yang ditekan itu adalah fan beltnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau pengencangan bagian tripen puli depan itu harus fan belt harus mentok ke depan ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk di bagian belakang jangan lupa dikasih grease ya teman-teman. Ini tidak kita lihatkan ya untuk videonya karena fokus di bagian bak CVT videonya. Nah, di sini kita kasih grease di bagian rochesnya, bagian dalam itu ya. Kemudian mangkok gandanya ini kita pasang, terus ring dan juga murnya ini kita kencangkan ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya di sini biasanya akan menggunakan packing kertas itu ya. Tapi di sini seringkali kalau packing kertas itu rusak atau sudah goang-goang itu biasanya saya langsung kan lepas saja semuanya. Jadi ini kita gunakan seperti tipe-tipe motor baru seperti Genio, Scoopy yang terbaru itu kan sudah tidak pakai packing ya. Kalau Vario 125 yang old itu masih pakai packing yang seng, itu cukup awet ya. Tapi kalau Beat dan juga Vario Karbu 110 itu pasti menggunakan packing kertas ya. Biasanya packing kertas itu sudah double ya. Jadi kita langsung saja untuk lem di sini. Nah, untuk di sini kita langsung saja untuk melakukan proses pemasangannya seperti ini, seperti kita melepasnya. Oke, setelah kita pas, kemudian kita langsung saja untuk pasang bagian bautnya secara mengeliling ya. Jadi jumlahnya sama, kita buka sekian jumlahnya, pasti kita pasangnya pasti sekian ya. Nah, seperti ini. Biasanya ada yang bertanya ya Mas ya, biaya semuanya berapa ya? Sekitar di bawah 200 itu ya kalau penggantian fan belt saja, itu sama seal askrepnya ya, itu sudah termasuk seal askrep dan juga jasanya ya. Nah, setelah kita pasang semuanya, kita langsung melakukan proses pengetesan